Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh dilaporkan tewas dalam sebuah serangan di ibu kota Iran, Teheran, pada hari Rabu 31 Juli 2024 waktu setempat. Korps Garda Revolusi Islam Iran mengumumkan pada hari Rabu pagi waktu setempat bahwa Haniyeh dan salah seorang pengawalnya tewas ketika kediaman mereka diserang di Teheran. Pernyataan tersebut mengatakan bahwa serangan itu sedang diselidiki dan hasilnya akan diumumkan secepatnya. Diketahui pemimpin Hamas tersebut berada di Teheran untuk menghadiri upacara pelantikan presiden terpilih Iran, yakni Masoud Pezeshkian. Sebagai informasi, Ismail Haniyeh lahir di Al-Satu, jalur Gaza, Palestina, pada 29 Januari 1963. Pria bernama lengkap Ismail Abdul Salam Ahmad Haniyeh merupakan keluarga keturunan Arab Palestina yang mengungsi dari desa dekat Aswelon yang kini menjadi bagian dari Israel pada tahun 1948. Masa kecil Hania dihabiskan di kamp pengungsi jalur Gaza. Sebagai anak pengungsi, ia menerima pendidikan di sekolah-sekolah yang dikelola oleh Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk pengungsi Palestina di timur, yakni UNRWA. Ismail Haniyeh merupakan sosok yang bukan berasal dari latar belakang militer. Bahkan kabarnya ia tidak pernah menempuh pendidikan militer. Namun kini ia menjadi orang nomor satu di Hamas. Kekejaman tentara Israel terhadap warga Palestina tak hanya dilakukan di wilayah Gaza saja, tapi juga hingga penjara. Terbaru seorang pria Palestina yang ditahan diperkosa oleh 9 tentara IDF di dalam penjara di Teiman di Gurun Negev, Israel Selatan. Akibatnya, pria tersebut mengalami cedera parah pada bagian organ vitalnya hingga tak bisa berjalan. Korban pun dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Penyidik polisi Israel kemudian menahan para tentara yang terlibat dalam aksi bejat tersebut. Total ada 9 tentara yang ditahan dan diinterogasi dalam penyelidikan kasus ini. Kasus pemerkosaan keji pun telah memantik amarah dan kecaman dari kalangan internasional. Kelompok tahanan Palestina pun menyerukan penyelidikan internasional atas penyiksaan tahanan di penjara Israel sejak dimulainya perang di Gaza. Sementara itu pihak Israel menyatakan bahwa sudah ada perintah penyelidikan terhadap penyiksaan berat terhadap seorang tahanan ini. Meski begitu, mereka tak merinci lebih lanjut mengenai penyelidikan tersebut. Radio Angkatan Darat melaporkan bahwa tahanan tersebut merupakan anggota unit elit kelompok Hamas Palestina yang ditangkap di Gaza. Penyelidikan terhadap 9 tentara IDF yang melakukan pemerkosaan terhadap seorang tahanan pria asal Palestina rupanya membuat ekstremis Israel tidak terima. Mereka beramai-ramai menyerbu 2 pangkalan militer Israel pada Senin 29 Juli. Tak hanya warga biasa, aksi protes ini juga diikuti oleh anggota parlemen sayap kanan dari koalisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Mereka membela para prajurit yang telah melakukan aksi bejat kepada tahanan Palestina. Ekstremis Israel ini berdalih tentara IDF tengah melaksanakan tugas mereka sebagai prajurit. Terkait dengan kerusuhan di pangkalan militer ini mendapat tentangan dari para petinggi Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Bahkan terjadi perselisihan antara para menteri kabinet Netanyahu terkait keterlambatan dalam menanggapi pendemo. Menteri Pertahanan Yoav Gallant menuding Menteri Keamanan Nasional Ben Gvir gagal dalam mengambil tindakan cepat terhadap perusuh. Tak hanya itu, Gallant juga mendesak Netanyahu untuk memastikan apakah Ben Gvir mencegah atau menunda tindakan polisi terhadap perusuh Israel di pangkalan militer Sde Teiman dan Beit Lit di Israel Selatan dan Tengah. Menurut Gallant, Netanyahu harus bersikap tegas terhadap siapa saja yang berpartisipasi dalam kerusuhan tersebut. Dalam aksi demo ini, beberapa dari mereka membawa bendera Israel dan mencoba memasuki fasilitas militer namun gagal. Para demonstran juga berusaha menerobos pangkalan militer Beit Lit tempat para tentara diangkut. Adapun pangkalan militer yang diserbu para demonstran merupakan tempat militan Hamas ditahan. Terkait dengan kerusuhan ini, para pemimpin Israel terpaksa mengalihkan fokus mereka terhadap persiapan serangan ke Hizbullah. Polisi Israel melaporkan mereka telah membubarkan para demonstran di pangkalan militer hanya dalam hitungan menit.
Tak ada laporan mengenai penangkapan atau cedera. Seorang tahanan pria asal Palestina dilaporkan menjadi korban kekerasan seksual oleh 9 tentara IDF di penjara SD Taiman di Gurun Negev, Israel pada Senin 29 Juli malam. Adapun penjara SD Taiman selama ini dikenal sebagai Guantanamo Israel karena kehidupan para tahanan yang dipenuhi kekerasan dan juga pelanggaran HAM. Fasilitas ini dibuka kembali oleh Israel semenjak pecahnya konflik di Gaza pada 7 Oktober 2023 lalu dengan tujuan untuk menahan warga Palestina yang ditangkap dari jalur Gaza. Otoritas penjara Israel tidak memiliki wewenang apapun atas para tahanan. Karena itu prosedur yang dilakukan terhadap para tahanan dan apa yang terjadi di fasilitas penahanan tersebut tidak diketahui. Tak ada izin untuk kunjungan bagi tahanan yang ditahan di fasilitas ini. Orang-orang yang ditahan di penjara ini adalah mereka yang digolongkan sebagai pejuang yang melanggar hukum. Asosiasi Hak Sipil di Israel melaporkan, para tahanan tak diberi makanan, namun ketika mereka makan, para tahanan akan ditutup matanya dan diborgol kaki tangannya. Penjara tersebut penuh sesak dengan tahanan, segala aktivitas dilakukan di sana, mulai dari tidur hingga buang air besar. Diperparah dengan ketiadaan perawatan kesehatan yang mengakibatkan banyaknya kematian. Tak diketahui pasti jumlah tahanan Palestina di penjara tersebut. Pasukan pertahanan Israel yakni IDF nekat membombardir ibu kota Lebanon Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 lalu waktu setempat. Padahal sebelumnya Israel telah diminta oleh Amerika Serikat untuk tidak melancarkan serangan ke Lebanon. Timur Tengah pun memanas seusai serangan yang diklaim Israel sebagai balasan atas penyerangan Hizbullah. Ledakan keras bersautan di pinggiran selatan Beirut yang diyakini menjadi benteng Hizbullah sekira pukul 19.40 waktu setempat lalu. Berdasarkan rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan sebuah gedung bertingkat di pinggiran selatan mengalami kerusakan di bagian sudut atas. Puing-puing hangus berserakan di jalan-jalan di bawahnya, tempat orang banyak berkumpul untuk meneriakan dukungan kepada pemimpin Hizbullah. Sementara itu, Hizbullah berulang kali membantah telah terlibat dalam serangan di dataran tinggi Golan. Insiden di Majdal Shams Golan telah memicu upaya diplomatik tingkat tinggi dari Barat untuk mencegah eskalasi besar yang dapat mengobarkan amarah di Timur Tengah. Koordinator khusus PBB yakni Jenny Haniels Plessard menyerukan agar ketenangan tetap berlaku di tengah meningkatnya ketegangan. Pihaknya juga meminta Israel dan Lebanon untuk mengeksplorasi semua jalan diplomatik untuk mengakhiri permusuhan. Komandan militer paling terkemuka Hizbullah yakni Fuad Shukar diklaim tewas dalam serangan IDF di selatan Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 lalu. Israel mengumumkan bahwa operasi penargetan Fuad Shukar dilakukan dengan pesawat tempur yang menyerbu wilayah Beirut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara militer Israel, Daniel Hagari. Daniel Hagari mengatakan komandan Hizbullah tersebut dianggap sebagai tangan kanan Sekretaris Jenderal Hizbullah Hassan Nasrallah. Israel juga menuduh Fuad Shukar adalah pemimpin operasi Hizbullah melawan Israel untuk mendukung rakyat Palestina sejak tanggal 8 Oktober 2023 lalu. Meski demikian, Hizbullah belum memberikan pernyataan resmi terkait nasib Fuad Shukar setelah serangan itu. Beberapa sumber yang dekat dengan Hizbullah mengatakan Fuad Shukar berhasil selamat dari serangan tersebut. Sedikitnya 3 warga sipil tewas dan 74 terluka dalam serangan. Di mana serangan tersebut menghantam lantai terakhir sebuah gedung 8 lantai, dan ambulans pun berusaha juga menerobos kerumunan orang yang berkumpul di sekitar mobil yang tertutup reruntuhan. Sebagai informasi, sejak 8 Oktober 2023 lalu, Hizbullah menyatakan bergabung dengan perlawanan, yakni untuk membela rakyat Palestina yang menghadapi agresi Israel di jalur Gaza dan juga tepi barat. Hizbullah menyerang sasaran militer Israel di perbatasan Israel Utara, wilayah Palestina yang diduduki dari wilayah Lebanon Selatan yang merupakan basis militer Hizbullah. Hizbullah juga berjanji akan berhenti menyerang perbatasan jika Israel menghentikan serangan militernya di jalur Gaza. Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati marah hingga mengutuk serangan Israel terhadap pinggiran selatan ibu kota Lebanon Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 malam lalu. Israel disebut tidak menghormati kedaulatan Lebanon dengan menyerang wilayah Lebanon.
Pemimpin Lebanon itu meminta komunitas internasional seperti PBB untuk menekan Israel agar menghentikan agresinya. Ia menegaskan bahwa pemerintah Lebanon dapat mengambil tindakan untuk merespons agresi Israel. Najib Mikati menjelaskan bahwa pemerintah Lebanon akan menggelar pertemuan setelah serangan Israel. Pernyataan ini disampaikan setelah Israel menembakkan beberapa rudal ke sebuah gedung, di mana yang ditembakkan di sekitar Dewan Syura Hizbullah di Haret Hareid di pinggiran selatan Beirut pada Selasa malam waktu setempat. Sebelumnya, Israel melakukan serangan udara di pinggiran Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 malam lalu waktu setempat dengan dalih menargetkan markas kelompok Hizbullah di sana. Israel mengonfirmasi serangan itu untuk menargetkan pemimpin Hizbullah, Fuad Sagar, yang dianggap sebagai target yang paling diincar Israel dan sekutunya Amerika Serikat selama ini. Israel diperondong kecaman pasca melancarkan serangan ke Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024 lalu waktu setempat. Mulai dari Rusia, Iran, Hamas, dan Houthi bersatu kecam keras serangan IDF tersebut, termasuk Wakil Presiden Amerika Serikat yakni Kamala Harris. Meski demikian, Harris menyebut Amerika Serikat masih mengupayakan solusi diplomatik untuk menghentikan konflik Israel-Hizbullah. Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, ada 3 orang yang tewas akibat serangan Israel. 2 di antaranya adalah anak-anak. Sementara itu, jumlah korban luka dilaporkan mencapai 74 orang. Kementerian itu mengatakan masih dilakukan pencarian di bawah puing-puing bangunan guna menekan korban lain. Sebelumnya diketahui pasukan pertahanan Israel yakni IDF nekat membombardir ibu kota Lebanon, Beirut pada Selasa 30 Juli 2024 lalu. Padahal sebelumnya Israel telah diminta oleh Amerika Serikat untuk tidak melancarkan serangan ke Lebanon. Timur Tengah pun memanas seusai serangan yang diklaim Israel sebagai balasan atas penyerangan Hizbullah. Ledakan keras bersautan di pinggiran selatan Beirut yang diyakini menjadi benteng Hizbullah sekira pukul 19.40 waktu setempat lalu. Kelompok Houthi Yaman sebut pembunuhan Haniyeh dari Hamas sebagai kejahatan teroris. Mohammed Ali Al-Houthi, anggota Biro Politik Houthi, mengatakan pembunuhan pemimpin Hamas adalah kejahatan teroris yang keji, dan pelanggaran mencolok terhadap hukum dan nilai-nilai ideal. Pendukung setia perjuangan Palestina, pejuang Houthi di Yaman telah melancarkan serangan selama berbulan-bulan terhadap pengiriman barang yang terkait dengan Israel di Laut Merah dan Teluk Aden. Kelompok Houthi mengatakan kampanye mereka akan berakhir ketika Israel mengakhiri perangnya di Gaza. Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh tewas di Iran pada hari Rabu, kelompok militan Palestina Hamas dan Garda Revolusi Elit Iran mengatakan dalam pernyataan terpisah. Mohammed Ali Al-Houthi, Kepala Komite Revolusioner Tertinggi Houthi Yaman mengatakan, menargetkan Ismail Haniyeh adalah kejahatan teroris yang keji dan pelanggaran mencolok terhadap hukum dan nilai-nilai ideal. Sami Abu Zuhri, pejabat senior Hamas, mengatakan pembunuhan oleh pendudukan Israel terhadap saudara Haniyeh adalah eskalasi serius yang bertujuan untuk mematahkan keinginan Hamas dan keinginan rakyat kami dan mencapai tujuan palsu. Kami mengonfirmasi bahwa eskalasi ini akan gagal mencapai tujuannya. Hamas adalah sebuah konsep dan lembaga dan bukan orang. Hamas akan terus berada di jalan ini terlepas dari pengorbanan dan kami yakin akan kemenangan. Sementara itu, Hizbullah Lebanon, yang merupakan bagian dari poros perlawanan yang didukung Iran, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kematian Haniyeh akan meningkatkan tekad para pejuang perlawanan di semua arena perlawanan. Otoritas Iran bersama Korps Garda Revolusi Iran, IRGC, gelar rapat darurat, menyelidiki serangan rudal mematikan yang telah menewaskan pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh di kediamannya di Teheran, Iran, Rabu, 31 Juli 2024. Menurut keterangan 2 pejabat Iran, pertemuan darurat itu dihadiri Dewan Keamanan Nasional tertinggi digelar kediaman pimpinan tertinggi Iran Ali Khamenei. Tak hanya membahas penyelidikan kematian Haniyeh, dalam pertemuan ini Badan Keamanan Tertinggi Iran juga akan memutuskan tentang strategi Iran sebagai reaksi atas pembunuhan pemimpin senior Hamas, Ismail Haniyeh di Teheran. Diketahui, Haniyeh tewas dalam serangan udara tepat setelah ia menghadiri pelantikan Presiden baru Iran, Masoud Pezeshkian. Haniyeh tewas bersama seorang pengawalnya saat dini hari, pukul 2 pagi waktu setempat. Media pemerintah Iran menjelaskan Haniyeh tewas lantaran diserang menggunakan proyektil berpemandu udara.
Belum jelas dari mana asal proyektil itu ditembakkan. Namun banyak pihak menilai serangan mematikan itu didalangi oleh Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.